Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudaraku? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hingga sampai saat ini kita boleh ada di awal bulan Mei. Itu semua karena berkat anugerahnya daripada Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saat pagi hari indah ini, biarlah kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, di awal bulan Mei Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu hal apapun Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Engkau limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan mau datang bersujud di hadapan-Mu, memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu
bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa Bapa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi berglori meninggikan Engkau Tuhan. Dalam sukacita-Mu terus mengalir bagi setiap kami, bagi setiap keluarga yang ada Tuhan saat pagi hari yang indah ini, yang boleh datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita siap berglori bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Siap berglori memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita.
akan mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah yang kami lakukan, sekalipun lewat live streaming Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mengurapi setiap kami Bapa yang maaf. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap keluarga Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati lumpuh-lumpuh mereka Bapa yang baik, sehingga Tuhan kami boleh memberi dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kau nyatakan di sepanjang
Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena di pagi hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami boleh melewati segala kedahsyatan malam. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Kami menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah meninggikan Tuhan. Kami merasakan Kau hadir bersama dengan kami. Kami merasakan Kau sudah meneguhkan dan menguatkan kami. Kami merasakan bahwa Kau sudah menghibur kami. Kami merasakan bahwa Kau membela kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mau duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Berkati kami. Beri kami pendengaran yang baik. Berikan kami hati yang siap Tuhan, untuk dituntun, dinasehati, ditegur, dibimbing oleh Engkau. Sehingga dengan kebenaran firman, hidup kami sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah perkataan yang berasal dari Tuhan itulah yang menyertai mulut bibir hamba. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan meneguhkan, menguatkan, memberkati, melepaskan, membebaskan, menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersama Tuhan, kembali kita bisa berjumpa di pagi hari yang indah ini di dalam sebuah ibadah, di mana kita bisa melalui atau melewati bulan April dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Mei tahun 2020, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Bertanya dengan itu, kita juga pada saat pagi hari yang indah ini mempersiapkan diri kita untuk ambil bagian melalui ibadah perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, melihat Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-27, mulai dari ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan saya mohon kepada seluruh sidang jemaat Tuhan untuk mengikutinya di dalam hati saja. Yesus mati mulai dari jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Nah, segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah.
Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Secara khusus topik yang saya mau bahas pada saat hari ini yang saya kasih judul adalah kuasa salib Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang saya lihat saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan tentu saya percaya kita meyakini itu yang terjadi saudaraku dalam Tuhan, yang kita saksikan sendiri ketika Yesus mati. Sehingga saudara bisa dalam Kristus, judul besar yang saya mau sampaikan di pagi hari ini adalah kuasa salib Kristus. Secara khusus saya membahas saudaraku terkasih dalam Kristus di ayat 54. Dia berkata begini, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Kristus, kuasa salib Kristus. Tentu ada beberapa hal saudaraku yang Tuhan yang terjadi ketika Kristus mati, ketika Kristus disalibkan saudara. Satu hal yang saya mau bahas hari ini adalah kuasa salib Kristus membukakan hati yang tertutup. Saudara terkasih dalam Kristus, kematian Kristus di kayu salib merupakan kematian yang sangat tragis, merupakan kematian yang sangat tidak manusiawi, merupakan kematian yang tidak, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak seperti yang kita inginkan, saudara. Tidak pernah ada kematian seperti kematian yang pernah dialami oleh Kristus di kayu salib. Saudara terkasih dalam Kristus, mengapa saya katakan demikian, saudara, begitu tragis? Karena kematiannya, saudara, di sana tidak ada belas kasih. Ia, saudara yang Tuhan, tidak dianggap. Ia tidak diperdulikan, saudara. Juga saudaraku, ketika Yesus mati, Kristus mati, bukan hanya tidak ada belas kasihan di sana, tetapi juga tidak ada sebuah kesempatan sedikit pun untuk dia, saudaraku yang Tuhan, mungkin istirahat sejenak untuk menanggung penderitaan. Begitu hebat dan luar biasa penderitaan yang dialami. Bukan hanya itu, saudara, kematian Kristus, saudaraku yang Tuhan, kenapa begitu tragis? Karena ketika Yesus mati, tak ada satupun yang peduli. Murid-muridnya yang tadinya sok hebat, sok jago untuk berkata, walaupun yang lain akan pergi, tetapi aku sesekali tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara terkasih Yesus Kristus, dengar baik, orang dekatnya, siapapun tidak ada yang peduli. Makanya saya mau katakan, kematian Kristus merupakan kematian yang sangat tragis. Bukan hanya itu, saudara yang Tuhan, bukan hanya tidak ada yang mempeduli, tidak ada juga yang memberi perhatian sedikit pun. Kita baca, saudaraku, ketika dia mulai ditangkap, saudaraku, mulai dari penangkapan sampai dengan penyaliban, saudara, tidak ada seorang pun yang iba, tidak ada seorang pun yang datang dan mendekat, saudara. Semua menjauh, saudara, termasuk murid-muridnya yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan dia. Seakan, saudaraku, tidak pernah melihat sebuah kebaikan yang ada di dalam Kristus. Seakan, saudaraku, tidak pernah ada melihat kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga, saudaraku, orang yang pernah bersama-sama dengan dia pun, saudara, meninggalkannya. Kenapa demikian, saudara? Pada saat itu, karena Yesus dianggap bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Mereka menolak, saudaraku, untuk mempercayai itu. Sehingga, saudaraku yang Tuhan, dia diperlakukan semena-mena. Bahkan, saudaraku yang Tuhan, tidak lagi diperlakukan manusiawi. Bayangkan, saudaraku yang Tuhan, kalau Allah itu sendiri diludahi, ditunjang, saudara, ditumbuk, saudara, dipukuli, saudara, dimahkotai duri. Pernahkah kita mengalami sebagai orang percaya apa yang pernah dialami oleh Yesus?
Dengan baik Yesus mengalami itu karena mereka tidak mengakui bahwa Dia adalah Allah. Saya mau bilang ke saudara, kalau sampai detik ini saudara bersama Tuhan, apa yang kau percaya orang tidak mengakui, saya mau bilang, jangan membuat engkau menjadi gelisah. Jangan membuat engkau menjadi seorang yang mau undur, saudara. Karena kenapa? Kadang-kadang kita merasa saudara bersama Tuhan, kita diperlakukan saudara seperti tidak manusia. Kita diperlakukan seperti tidak adil, saudara. Tapi saya mau bilang, Yesus pernah diperlakukan lebih parah dari apa yang pernah kita alami hari-hari ini. Saudaraku terkasih dalam, kalau Yesus saja tidak dianggap, siapa kita sebagai pengikutnya yang kadang-kadang saudara sepertinya tidak dianggap, tidak dihargai, tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan tempat, tidak diberikan saudaraku perhatian, tidak menikmati sebuah keadilan. Tapi saya mau bilang, apapun ceritanya, apapun yang kita alami, jangan pernah undur, saudara. Nah, walaupun demikian kematian Yesus, saudara bersama Tuhan, tapi kematiannya menerobos setiap hati yang membencinya, menggugah setiap hati yang pernah membencinya. Sehingga kita melihat dan membaca melalui ayat yang kita baca tadi, saudara, bahwa kematiannya membuat dunia bergetar, kematiannya membuat dunia heboh, kematiannya membuat dunia percaya. Dan bukan hanya itu, kematiannya membuat dunia berubah. Dari mana buktinya, saudara terkasih dalam Kristus? Ketika Yesus mati, ada banyak hal yang terjadi. Kegelapan seisi dunia ini, seluruh bumi pun mengalami kegelapan. Apa enggak heboh? Heboh, saudara terkasih dalam Tuhan. Terjadi sebuah gempa bumi, orang-orang yang mati dibangkitkan dan sebagainya. Tabir yang ada di bait Allah, saudaraku, terbelah menjadi dua. Heboh, saudara, membuat dunia gemetar. Walaupun saudara bersama tidak mempercayai bahwa Dia adalah Allah, tetapi ketika Ia mati, saudara, membuat dunia gemetar. Alasannya, saudara, ada dua hal saya catat. Kenapa akhirnya saudara dunia gemetar? Yang pertama, karena Dia memang benar-benar Allah. Mau percaya ataupun tidak, siapapun kita, saudara, mau percaya ataupun tidak, seperti orang-orang yang ada pada saat Ia disalibkan, pada saat Ia ditangkap, pada saat Ia dihina, pada saat Ia dicaci maki. Saudara percaya atau tidak, saya mau bilang kepada saudara, Yesus adalah Allah. Makanya ketika kematiannya, saudara, terjadi sesuatu hal yang tidak pernah terjadi ketika tokoh dunia ini mati. Itu terjadi hanya ketika Yesus mati. Alasannya karena Dia memang benar-benar Allah. Percaya atau tidak, terima atau tidak, ikut atau tidak, Ia tetap Allah. Yesus itu adalah Allah. Orang lain boleh, saudara, mencaci makinya. Orang lain boleh menutup diri terhadapnya. Orang yang ada di dalam dunia ini pun, saudara, tidak mempercayainya. Engkau percaya ataupun tidak, dengar baik, Yesus adalah Allah. Engkau ikut atau tidak, Yesus adalah Allah. Engkau, saudara terkasih dalam Kristus, terima atau tidak, Yesus tetap Allah. Dengar baik, Allah tidak pernah terganggu kalau engkau tidak mempercayainya. Tetapi suatu saat engkau akan diganggu olehnya. Allah tidak pernah, saudara, bisa merasa rugi ketika kau tidak mengikutinya. Tapi suatu saat engkau akan melihat dan engkau akan menyesal karena kau tidak pernah mengikutinya. Jadi kenapa dunia bisa gemetar ketika Ia mati, saudara? Karena alasan yang pertama, karena memang Dia Allah, saudara. Dia benar-benar Allah. Yang kedua, karena Dia punya kuasa. Kuasa untuk menghancurkan musuh. Jadi saudara terkasih Yesus Kristus, Anda pikir, saudara, bahwa Yesus tidak sanggup, saudara, mengalahkan musuh? Sanggup.
Anda pikir saudaraku Yesus tidak sanggup saudaraku membungkamkan setiap mulut yang tidak percaya dan tidak mengakui? Ia sanggup. Kenapa dia amal saudara? Kuasa untuk mempermalukan, merendahkan setiap pribadi yang sombong. Saudara lihat di ayat 40, saudara terkasih dalam Kristus. Ayatnya yang ke-40 dalam kitab Matius pasal 27, ayat 40 sampai 44, saya akan baca bagian ini kepada kita. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau kau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara Yesus Kristus, ketika Yesus mati, dunia dipermalukan saudara. Orang sombong dipermalukan saudara. Ketika ia disalib saudaraku, orang saudaraku menertawakannya, orang merendahkannya, orang saudaraku bisa menyepelekan apa yang pernah ia sampaikan. Ketika ia saudaraku bersama-sama dengan orang banyak, ketika ia ada di bait Allah, ketika ada bersama-sama dengan murid-muridnya, semua apa yang dikutip ini semua adalah statement Yesus, perkataan Yesus ketika ia sedang menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada banyak orang. Tapi saudara bersama Tuhan, ketika Yesus mati, mereka tercengang. Nah, kalau kita sadar bahwa dia adalah Allah, maka apa yang harus dilakukan agar engkau diubahkan, dipulihkan, diselamatkan, dan juga ditolong serta diberkati? Saudara terkasih dalam Yesus, kalau hari ini engkau percaya, kalau hari ini engkau mau terima, kalau hari ini engkau mau ikut dia karena kau percaya bahwa dia adalah Allah, maka apa yang harus kita lakukan saudara? Apa yang saudara harus kerjakan hari-hari ini? Mungkin tadinya kau meremehkannya, mungkin tadinya kau menutup diri terhadapnya, mungkin tadinya saudara kau mencibirkan bibirmu terhadapnya. Saya mau bilang kepada saudara, kematiannya membuktikan bahwa di dalam namanya ada kuasa. Melalui kematiannya ada kuasa. Kuasa apa saudara bersama Tuhan? Membukakan hati yang tertutup. Apa rahasianya saudara bersama Tuhan? Agar engkau bisa mengalami Tuhan, agar engkau bisa menikmati Tuhan, agar engkau bisa merasakan kehadirannya dalam hidupmu, sehingga engkau tidak perlu gentar lagi, sehingga engkau tidak perlu takut lagi, sehingga engkau tidak perlu cemas lagi, sehingga engkau tidak perlu pesimis lagi tentang kehidupan saudara. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Apa yang kita harus lakukan saudara bisa tahu? Kalau akhirnya kita sadar, kita percaya dia adalah Allah, Yesus adalah Allah, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara terkasih dalam Kristus, yang pertama adalah buka hati dan berkata, sungguh Yesus adalah Allah. Di dalam ayat ini saudara terkasih dalam Kristus, dia berkata kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Para prajurit yang sedang menjaganya, yang pada saat itu saudaraku mengawal kematian Yesus, yang ada berdiri di situ melihat apa yang sedang terjadi saudara bersama Tuhan. Dan ketika gempa bumi terjadi, ketika kegelapan terjadi, ketika saudaraku tirai di bait suci terbelah menjadi 2, ketika orang-orang yang mati bangkit saudara, akhirnya apa? Ada pengakuan. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, apa yang saudara dan saya harus lakukan agar kau bisa merasakan, menikmati
dan mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Yang pertama, buka hatimu dan berkata, sungguh Yesus adalah Allah. Jangan lagi engkau keraskan hatimu saudara. Jangan engkau saudara Tuhan ikut-ikut dengan orang lain. Yang Tuhan mau lakukan hari ini, yang Tuhan mau inginkan dalam hati saudara. Kau buka hatimu. Sama seperti saudara para prajurit yang tadinya berkeras hati dan tidak percaya saudara bahwa dia adalah Yesus, bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah juru selamat. Namun ketika mereka melihat sebuah hal yang spektakuler yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah mereka dengar, yang tidak pernah mereka alami dalam kehidupan mereka, selain hanya ketika Yesus mati itu saudara, akhirnya mereka membuka hati dan mengakui. Saya berharap saudara yang ada di rumah, saya berharap saudara yang sedang menyaksikan akan firman Tuhan ini, buka hati saudara. Engkau akui dengan mulutmu dan kau percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah kehidupan kekal. Kalau kau percaya kepadanya, mulai hari ini saudara, saya percaya kau akan mengalaminya dalam hidupmu. Engkau akan merasakannya dalam hidupmu. Engkau akan kuat dalam menghadapi berbagai perjuangan dan pergumulan kehidupan. Saudara tidak pernah ditinggalkan olehnya. Saudara tidak pernah dibiarkan olehnya. Mungkin kelihatannya hari-hari ini ada banyak orang percaya mengalami berbagai tekanan kehidupan. Tapi saya mau bilang kepada saudara, bersama dengan Yesus ada kekuatan. Bersama dengan Yesus ada penghiburan. Bersama dengan Yesus ada kepastian. Bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Kau buka hatimu hari ini saudara, percaya bahwa Yesus adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara bersama Kristus, apa yang kita harus lakukan supaya engkau bisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa? Kalau para prajurit ini saudara yang tadinya tidak percaya, tapi ketika mereka menyaksikan, melihat dan mengalami itu, mereka membuka hati. Poin yang kedua saudara, yang kedua adalah berani melakukan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Di ayatnya yang ke 57 sampai dengan 58. Dalam Matius pasal 27, 57 sampai dengan 58. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Saudara bersama Kristus, poin yang kedua, apa yang saudara harus lakukan supaya kau bisa mengalami, merasakan dan hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Hatimu saudaraku akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hatimu mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, lakukan yang terbaik untuk Yesus. Yusuf orang Arimatea adalah anggota majelis besar yang terkemuka saudara. Tadinya dia tidak percaya Yesus, tetapi setelah menyaksikan saudara penyaliban Kristus, ia diam-diam saudara dan menjadi pengikut Kristus. Engkau tidak perlu pamer bahwa kau seorang pengikut Kristus, tetapi engkau tidak perlu pamer, tapi orang melihat apa yang kau perbuat untuk Kristus. Orang tidak perlu harus saudaraku tampil megah, tampil gagal saudaraku sama untuk engkau. Saudaraku mau pamer melakukan sesuatu untuk Yesus, tetapi hasil yang kau kerjakan saudaraku sama Tuhan, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat oleh Yesus, itu yang membuat engkau saudaraku sama Kristus akan menikmati, akan merasakan dan akan mengalami Tuhan dalam hidup. Yusuf ini saudaraku orang Arimatea. Ia tadinya tidak percaya kepada Yesus. Ia seorang pembesar. Ia seorang yang berpengaruh saudaraku. Ia tidak gengsi. Karena kenapa? Bukan karena kebesaran secara duniawi yang membuat dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi ketika ia bersama dengan Yesus, ia membuka diri saudaraku sama Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus mengangkat dia dari posisi apa yang ia duduki saat itu saudara. Kalau ia menjadi seorang yang terkemuka, lebih-lebih ketika ia sudah mengikuti Yesus, Yesus akan semakin mengangkatnya. Ia diam-diam melakukan sesuatu yang terbaik. Apa yang dilakukan saudara? Menguburkan Yesus. Saudara bersama Tuhan Yesus Kristus, mungkin orang lain saudaraku tidak melihat apa yang kau kerjakan di gereja. Mungkin kau tidak saudaraku terlihat terhadap apa yang kau lakukan saudaraku terhadap pekerjaan Tuhan.
Mungkin orang tidak menyoroti apa yang kau lakukan kepada siapapun. Tetapi kalau kau melakukan dengan segenap hatimu, engkau lakukan itu untuk Yesus, saudara. Sekecil apapun itu, sehina apapun itu kelihatan. Kalau kau lakukan karena kau sadar Dia adalah Allah, Dia adalah juru selamat, Dia adalah jaminan hidupmu, maka kau akan mengalaminya dalam hidupmu. Terlalu banyak orang, saudaraku, yang hitung-hitungan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Terlalu banyak orang, saudaraku, yang memperhitungkan apa yang dia sudah kerjakan. Saya mau bilang, ketika engkau hitung-hitungan, maka engkau tidak dapat upah. Ketika engkau, saudaraku, mau ingin terkenal dengan apa yang kau buat, saya mau bilang kau tidak akan mendapatkan upah. Ketika kau menyesali segala sesuatu yang terbaik yang pernah kau lakukan untuk Yesus hanya karena saudaraku sakit hati kepada orang lain, saya mau bilang kau tidak pernah akan mendapatkan upah dari Yesus. Tapi kalau kau melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, engkau tidak perlu harus pamer. Sama seperti Yusuf ini, dia diam-diam, saudara, yang mengikut Yesus, saudara Tuhan, dan dia izin, saudara, untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya, saudara, bukan sebuah profesi seorang yang terkemuka. Tapi ia lakukan itu. Di saat murid-murid, saudara, yang selalu bersama-sama Yesus, meninggalkan Yesus satu persatu, justru di saat itulah seorang yang tadinya tidak percaya justru melakukan yang terbaik. Ada banyak orang yang kelihatannya, saudaraku, mungkin di zaman sekarang seperti pelayan. Kelihatannya setiap hari Minggu ke gereja, setiap hari Selasa ada doa, setiap hari Rabu ada homesel. Ia melakukan semuanya itu. Tapi saudaraku, sahabat Kristus, apa bedanya dengan para murid-murid? Murid-murid itu 3,5 tahun bersama dengan Yesus, tapi dengar baik, satu persatu meninggalkan Yesus. Saya berharap saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan justru saya pernah sampaikan di grup kita, jangan Anda menjadi batu sandungan, jangan Anda yang justru jauh dari Tuhan. Orang-orang yang di luar sana yang tadinya saudara bersama kelihatannya tidak punya Yesus, kelihatannya begitu jauh dengan Yesus, tapi melalui masalah yang ada, melalui pergumulan yang ada, justru mereka semakin setia dengan Tuhan, justru mereka semakin intens untuk mau berseru dengan Tuhan. Malahan kita yang sudah ngerti Tuhan, malahan kita yang punya identitas sebagai murid, saudara, yang sudah mendapatkan pengajaran yang baik, yang sudah mendapatkan pengarahan yang baik, yang sudah mendapatkan didikan yang baik dari Tuhan, malahan kita jauh dari Tuhan. Dengar baik, saudara, itu pernah terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Para muridnya menjauh, yang satu persatu meninggalkannya, tetapi justru orang yang tadinya menyangkalnya, yang tadinya jauh, yang tadinya tidak percaya, malahan justru menerima Yesus, malahan justru ia ikut Yesus, malahan ia justru melakukan yang terbaik untuk Yesus. Jangan justru sebaliknya, karena Anda sudah tahu, saudaraku, justru Anda yang membangkang. Karena Anda sudah tahu, justru Anda yang melawan. Justru Anda yang tahu, justru Anda yang memberontak. Saya berharap jangan jadi murid yang memberontak, tapi jadilah murid yang konsisten, jadilah murid yang setia. Jangan sampai orang lain yang kita anggap tadi tidak percaya, yang tidak anggap kita adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, tapi justru dapat melakukan sesuatu yang terbaik. Anda harus jadi teladan. Dari kecil kita, saudaraku, sudah dilahirkan Kristen. Jangan justru kelihatannya kita dari kecil sudah menjadi orang Kristen, tapi justru satu persatu kita meninggalkan Tuhan, satu persatu kita batasi diri dari Tuhan, satu persatu kita mulai, saudaraku, hitung-hitungan apa yang kita lakukan. Yusuf yang berasal dari Arimatea itu, ia tidak pernah hitung-hitungan, walaupun sebagai orang yang terkemuka, walaupun sebagai seorang yang pembesar, yang punya jabatan, punya posisi, saudara, tetapi ketika mengenal Yesus, karena ia tahu Yesus adalah guru agungnya, ia tahu Yesus adalah juru selamatnya, ia tahu Yesus adalah pemilik hidupnya, maka ia melakukan segala yang terbaik, semua yang terbaik ia lakukan untuk Yesus. Ia bukan lakukan untuk orang lain, ia bukan lakukan untuk mau pamer, ia melakukan, saudara, bukan supaya diperhitungkan, karena semua apa yang kau lakukan bukan dunia memperhitungkanmu, tetapi Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apakah kematian Yesus membuat hatimu, saudara, terkasih dalam Kristus, terbuka hari ini? Hatimu yang tertutup, hatimu yang sudah mulai membelok melalui kebenaran firman Tuhan ini, sadarilah, saudara, kematian Kristus sanggup membukakan hatimu yang tertutup. Bilang ada 2 hal hari ini, engkau akui dia, saudara, akui dia dengan mulut,
dan percaya di dalam hati bahwa Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, berani melakukan sesuatu. Kalau kau sudah mengenal Tuhan, sudah. Sekali lagi saya mau sampaikan, jangan kau hitung-hitungan sesuatu. Apapun yang kau sudah buat untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan. Saudara Tuhan, justru kalau kau betul-betul melakukan karena kau mencintai Yesus, karena kau mengasihi Yesus, bukan supaya kau ditolong, bukan kau supaya diberkati. Kematian Yesus adalah pertolongan tertinggi yang sudah kau dan saya alami dalam hidup ini. Pertolongan apa lagi yang kau nantikan dari Tuhan? Ia sudah kasih kau yang terbaik. Sekarang apa yang kita buat? Sebagai orang yang sudah hatinya terbuka hari ini, mulai saat ini sudah katakan kepada Tuhan, aku mau melakukan sesuatu yang terbaik. Apapun harganya, berapapun harganya. Sebab aku tahu apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat tidak pernah sebanding dengan apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Saudara Tuhan, buktikan bahwa kau adalah orang yang sudah membuka hati. Persiapkan dirimu. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Ia mengalami penderitaan, bagaimana Ia sudah mengalami siksa, bagaimana Ia mengalami aniaya yang luar biasa, hanya supaya saudara dan saya bisa mengerti, saudara, bisa memahami dan bisa merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, bahwa Tuhan sangat mencintai saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi saudara. Hari ini ambil sebuah keputusan, berkata, Yesus, aku buka hatiku. Yesus, aku melakukan yang terbaik. Yesus, aku percaya dengan mulut dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara bersama Kristus, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan saudara, mengokohkan saudara, bahwa kau tidak pernah lari dari Tuhan, bahwa kau tidak pernah meninggalkan Tuhan sama seperti murid-muridnya. Jangan karena engkau sudah sekian lama saudaramu tidak beribadah bersama, akhirnya engkau mulai saudara bersama Tuhan mereng-mereng hidupnya, mulai engkau mereng-mereng jalannya, mulai engkau menyimpang sudah, mulai engkau mengabaikan apa yang seharusnya kau kerjakan, mulai engkau mengabaikan apa yang sepatutnya kau lakukan. Jangan engkau abaikan itu. Kalau engkau abaikan itu, tandanya saudara, engkau menyanyiakan pengorbanan Kristus. Sekali lagi, jangan seperti murid Yesus, tapi jadilah seperti Yusuf yang dari Arimatea. Ia tadinya tidak percaya Yesus, ia punya jabatan yang luar biasa, tetapi ia berani melakukan yang terbaik. Karena kenapa? Ia sudah menikmati, ia sudah melihat, ia sudah merasakan. Hari ini saya berdoa supaya kau mengalaminya dalam hidupmu. Buka hatimu. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa buat saudara. Letakkan tanganmu di dada. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, buka hati saudara. Dan saya berdoa untuk saudara supaya kau bisa mengalaminya hari ini, supaya kau bisa merasakannya hari ini. Sama seperti prajurit-prajurit itu, sama seperti Yusuf dari Arimatea itu, yang tadinya saudara tidak percaya, yang tadinya kekeh untuk berkata bahwa dia bukan Tuhan, yang tadinya berkata bahwa ia tidak punya kuasa. Tapi hari ini ketika kau buka hati, saya berdoa untuk saudara supaya saudara boleh dilawan oleh Tuhan, supaya hari ini, di pagi hari ini, kau bisa menikmati kehadirannya. Buka hatimu, letakkan tanganmu di dada saudara, dan saya akan berdoa buat saudara. Allah Bapa di dalam sorga, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang meletakkan tangannya di dada, kalau mungkin selama ini hati mereka tertutup untuk Tuhan, kalau selama ini mereka membuang hati mereka dan membuang segala keyakinan mereka untuk tidak mempercayai Tuhan, tapi melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan tolong mereka, Engkau jamah mereka. Engkau adalah Allah sungguh-sungguh, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah Juru Selamat, Engkau adalah Allah yang menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Tidak perlu kami harus cari jalan yang lurus selain hanya dalam Yesus. Hanya ada dalam Yesus. Jalan yang benar itu adalah Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada hari ini, bila ada yang saat ini yang sedang menyaksikan akan siaran ini, sedang melihat dan sedang mendengarkan, dan mau membuka hati terhadap Engkau, Tuhan jamah, selamatkan di dalam nama Yesus. Dan kau percaya Yesus dan kau menerimanya sebagai Tuhan Yesus Selamat. Sebentar Tuhan, tiap-tiap kami yang ada di rumah, yang ada dimanapun kami, mau ambil bagian untuk mengikuti dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami, urapi kami Tuhan, Kau kuduskan kami, sucikan kami.
Layakan kami Tuhan. Kami butuh perkenanan, sebab kami tahu bahwa pengorbananmu di kayu salib membuat kami menjadi orang yang berbahagia, bersuka cita, dan menempatkan kehidupan yang megah. Terima kasih Bapa yang baik. Nilai hidup kami, berkati roti dan anggur. Bila itu boleh membawa berkat bagi kami, membawa sebuah pola pemahaman yang benar tentang Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah bagi Engkau Tuhan. Bila doa kami serahkan ke dalam tangan, dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Kristus, mari kita akan bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengangkat sebuah pujian kepada Tuhan Saudara. Haleluya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Mari pegang roti di tangan kananmu. Haleluya, amin Tuhan. Cara hidupku yang lama semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah bangkit berdiri bersama-sama. Pegang roti yang ada di tangan kananmu, sambil engkau menengadah matamu ke atas dan engkau katakan, amin Tuhan. Ku letakkan pada mesbamu. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan, Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan bersama-sama, ku telah mati. Ku telah mati. Sungguh-sungguh kau nyanyikan pujian ini dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan kepada Tuhan. Maka percaya bahwa Ia sudah mati bagimu dan terhadap dosa pelanggaranmu. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini Tuhan. Yes Lord.
sekalian. Sungguh merasakan kehadiran-Mu pagi hari yang indah ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Kau baik dan teramat baik. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Sudah jemaat Tuhan pegang roti di tangan kanan, angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Roti ini lambang daripada tubuh Kristus yang hancur karena pelanggaran saudara dan saya. Ia relakan itu saudara, karena inginkan saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal, melewati, diteguhkan, dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Semua penderitaan itu sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Lakukanlah ini dengan iman, dan sebelum kau makan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan, sangat baik. Makasih Tuhan. Kau ambil cawan dan pegang di tangan kanan, tangan kirimu kau letakkan di dadamu dan bersyukur. Katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau telah mati bagiku dan dosa-dosaku Engkau sudah ampuni. Cawan ini lambang daripada darah Kristus yang maha harga, tapi Ia korbankan karena Ia mengasihi saudara dan saya. Sebelum kami dengarlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Semuanya sia-sia, hanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau.
kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami percaya tiap-tiap kami menang dalam pergumulan kami menang dalam persoalan kami. Tiap-tiap kami percaya doa-doa kami Tuhan sudah dengar dan pasti menjawabnya. Dan kami sungguh terlalu percaya bahwa Kau tidak pernah tinggalkan kami, bahwa Kau akan terus bersama-sama dengan kami sampai kami boleh bersama-sama dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di awan-awan bermat. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hidup kami adalah hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Maka mulai hari ini kemenangan ada pada kami. Terpujilah Tuhan di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk ibadah yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-umat-Mu lewat ibadah online ya Tuhan Yesus yang baik, yang diikuti oleh setiap umat-Mu ya Tuhan, di setiap rumah-rumah ya Tuhan Yesus yang baik, di setiap keluarga-keluarga Tuhan, di setiap kehidupan anak-anak muda. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, ibadah online ini ya Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, mereka merasakan lawatan Tuhan, mereka merasakan jamahan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus yang baik, setiap pujian kami, setiap penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan, biarlah semuanya itu mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami boleh semeja sehidangan dengan Engkau, menikmati perjamuan kudus ya Tuhan, sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, sebagai kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah menebus setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh memasuki awal bulan yang baru ya Tuhan, bulan Mei ya Tuhan. Sungguh betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kami. Benar firman Tuhan yang berkata sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan, yang sudah memimpin perjamuan kudus, yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang menguatkan kami Bapa. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan, maka roh kami menyala-nyala ya Tuhan, semangat kami dibangkitkan ya Tuhan, dan kami semakin cinta dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak beribadah di rumah ya Tuhan, tidak beribadah di gereja ini ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, di rumah-rumah dinaikkan setiap pujian dan penyembahan. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh tim pelayanan yang sudah melayani Bapa. Engkau memberikan kami sukacita, semangat terus untuk melayani Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan Yesus yang baik, dan siapapun yang mendengarkan, menyaksikan ya Tuhan ibadah ini, kami berdoa berkat Allah tercurah atas mereka. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan, berkati umat-umat-Mu dalam kesehatan. Engkau yang menutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan umat-Mu Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Bapa,
kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati ya Tuhan bangsa kami. Kami bersyafaat atas bangsa kami ya Tuhan. Kami juga naikkan doa syafaat kami atas kota kami, kota Batam. Biarlah anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan Yesus menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, apapun yang dialami oleh bangsa kami, kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan tercurah, kesembuhan daripada Allah tercurah bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kota kami, kota Batam Tuhan, menjadi kota yang mengandalkan Engkau Bapa yang baik. Pemimpin kami dari pusat sampai daerah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang, para pendeta Sintua, para diaken gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani. Kami berdoa biarlah terus Tuhan Yesus kami mengerjakan yang terbaik menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Terpujilah Engkau Tuhan untuk setiap kasih setia dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan Yesus pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Dan sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang bersumber daripada Allah. Jemaat Tuhan, pulanglah arahkan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan memberkatimu, menuntun, memelihara, menjaga hidupmu, menolongmu dalam usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, bisnismu, dan segala sesuatu apapun yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Tangan yang gagah perkasa akan menopang memelihara engkau, sehingga kesakitan dan segala virus dialogkannya atas. Berkat ini menyertai saudara mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas seluruh partisipasi jemaat, secara khusus buat yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat. Perlu diingatkan kepada seluruh pengurus yang ada bahwa hari Selasa ada Unity Pray dan hari Rabu diimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk mengikuti home sale di rumah masing-masing. Dan selanjutnya untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda live streaming di gereja. Silakan kepada seluruh pemuda-pemudi untuk mengikutinya. Demikian informasi yang bisa kami beritahukan kepada seluruh jemaat. Kami tetap menghimbau supaya tetap mengikuti ibadah-ibadah secara online. Tetap di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.